Ini kita akan membahas uji kompetensi 8 sesuai yang saya janjikan minggu lalu. Yuk kita bahas nomor 6. Nomor 6, titik-titik sudut segitiga ABC. Jadi kita punya segitiga ABC. Saya gambarnya asal, yang penting titiknya dikasih nama. A itu 1, 0, 4. Lalu B itu negatif 5, 3, 1. Dan C negatif 3, 4, negatif 2. Titik P membagi AB di dalam, berarti P nya di dalam sini dengan 2 banding 1. 2 banding 1. Titik Q membagi titik tengah AC. Nah, berarti Q di sini tengah-tengah. Ini sama, berarti 1, 1. Dan titik R membagi BC di luar dengan perbandingan 1 banding negatif 4. Nanti yang di luar tak gambarkan sendiri ya. Tentukan koordinat titik P, Q, dan R. Nah, berarti kita mencari dulu nih titik P. Berarti kan kita punya AP banding PB itu sama dengan 2 banding 1. Nah, kita kalikan silang. AP sama dengan 2 PB. Ini boleh kita tulis sebagai vektor. AP itu apa? AP itu P dikurangi A. 2 PB. B dikurangi P. Nah, P-nya siapa? P-nya kita cari. Dikurangi A sama dengan kita kalikan pelangi 2B min 2P. Nah, berarti kita punya P ditambah 2P sama dengan 2B ditambah A. Nah, berarti kita punya 3P sama dengan 2B plus A. Nah, berarti P-nya adalah 3-nya pindah ruas. P sama dengan 2B plus A per 3. Nah, berarti kita cari masing-masing titiknya. Langsung boleh. P sama dengan, tak tulis sepertiga ya. Sepertiga dikalikan 2B plus A. Berarti sepertiga dikali 2B. B-nya min 5, 3, 1. Berarti min 5, 3, 1. Ditambah A-nya. A-nya 1, 0, 4. 1, 0, 4. Nah, berarti kita punya sepertiga. Ini dikalikan 2 kali min 5, min 10, 6, 2. Ditambah 1, 0, 4. Sama dengan sepertiga kita kalikan dengan ini, tambah dulu seletak min 10 tambah 1, 6 tambah 0, 2 tambah 4. Nah, kita kalikan satu per satu setelah dioperasikan terlebih dahulu. Tapi sepertiga min 10 tambah 9 min 9, 6, 6. Min sepertiga dikali min 9 berarti min 3, 2, 2. Jadi koordinat P adalah negatif 3,2,2. Mau satu per satu mencari XP juga boleh. Oke, sekarang nomor 8A. Tentukan koordinat P jika AP per PB itu sama dengan 1 banding 2. Dengan A-nya adalah 3,5, B-nya negatif 2,4. Nah, ini kita kalikan silang. Berarti kita punya 2AP sama dengan PB. Nah, ini boleh kita tulis sebagai faktor. 2AP berarti P dikurangi A. PB vektor yang pangkalnya P ujungnya B, berarti B dikurangi P.
P. Kita kalikan pelangi, 2 kali P adalah 2P, dikurangi 2 kali min A, 2A, sama dengan B min P. Yang P kita pindah ke ruas kiri, berarti 2P plus P sama dengan B plus 2A. 2P tambah P, 3P, sama dengan B plus 2A. Berarti P-nya sama dengan 1/3 B ditambah 2A. Ini bisa kita tulis langsung, atau cari XP YP dulu enggak apa-apa. Tapi kalau mau langsung, B-nya apa? Min 2, 4. Saya tulis sebagai vektor kolom, bin tidak keliru mengoperasikan. Ditambah 2A. A-nya siapa? 3, 5. Nah, kita punya 1/3 ini min 2, 4 ditambah 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10, sama dengan 1/3 min 2 tambah 6, itu berarti 4. 4 tambah 10 berarti 14, sama dengan 4/3, 14/3. Jadi koordinat P-nya adalah 4/3, 14/3. Nah, bagaimana kalau mencari perbandingan ini langsung menggunakan rumus gitu. Nah, kalau langsung menggunakan rumus, kita gambar dulu. Kita punya A 3,5, kita punya B-nya min 2,4. Nah, di sini kita punya titik P 1/2. Nah, kalau mau pakai rumus harus punya titik pangkal O. Nah, ini vektornya. Ini vektor A, ini vektor P, ini vektor B. Berarti P sama dengan, ini 1 sama 2 ya. 1 kita kalikan dengan B, berarti B ditambah 2 kita kalikan dengan A. Jadi tidak lurus, tapi kayak ada pelangi gitu. 1 dengan B, 2 dengan A. Lalu ditambah yang lingkaran merah sama hijau ditambah, dibagi dengan ini. 1 ditambah 2. Ketemu deh. Berarti kita punya 1 per 1 tambah 2 itu 3. Dikalikan dengan B plus 2A. Nah, inilah vektor A-nya 35, vektor B-nya min 2, 4. Jadi boleh kali silang dengan perbandingan, boleh juga langsung menggunakan rumus. Yang penting apa? Teliti dan benar. Kalaupun salah harus mau mengoreksi gitu ya. Nah, untuk 8B dan 8C silahkan nanti buat latihan soal ya. Saya bahas yang 8D. 8D saya punya XP banding YP itu sama dengan negatif 3/1. Nah, berarti kita kalikan silang. Kita punya XP sama dengan negatif 3 YP. Nah, kalau Bu Lina ditanya senang pakai rumus atau senang dengan perbandingan lalu kali silang, saya lebih senang dengan menggunakan perbandingan lalu kali silang. Kenapa? Biar tidak ada kesalahan tanda. Karena kan kalau positif negatif kita harus menentukan dulu. Kalau negatif berarti kan di luar. Kalau positif sih enak kita bisa pakai ini. Tapi kalau negatif harus ditentukan dulu di dalam atau di luar gitu. Nah, berarti kita sekarang pakai perbandingan dulu ya. XP sama dengan negatif 3 YP. XP artinya adalah vektor dengan ujungnya X, ujungnya P. Berarti P min X sama dengan negatif 3
YP berarti P min Y. Kita kalikan yang ruas kanan. Min 3 kali P min 3P min 3 kali Y berarti plus 3Y. Kita maunya cari P, berarti kita pindah ruas. P ditambah 3P sama dengan 3Y. Ini min X berarti plus X. Nah, P ditambah 3P berarti 4P sama dengan 3Y plus X. Berarti kita akan punya P sama dengan 3Y plus X per 4. Nah, berarti P-nya 1/4 3 dikalikan Y 132 ditambahkan X 42 min 1. Berarti kita punya 1/4. Terus ini punya 3 96 ditambah 4 2 min 1. Berarti 1/4. 3 tambah 4 itu 7, 11 5. Kita kalikan, berarti langsung saya buat vektor baris. 7/4 11/4 5/4. Nah, ini koordinat titik P. Nah, bagaimana jika menggunakan rumus gitu? Nah, kita gambar terlebih dahulu XP YP-nya. XP gitu ya. Berarti nanti kita punya XP, terus punya YP. Nah, XP berarti arahnya ke kanan, boleh juga ke kiri. YP karena negatif sama positif berarti arahnya berlawanan. Negatif 3, XP nya negatif 3, YP nya 1. Nah, kita punya titik pangkal di sini O, ini X, ini P, ini Y. Nah, ini vektor-vektornya X, P, Y gitu. Berarti kalau nanti mau pakai rumus, hati-hati loh ya. Kalau pakai rumus kan nanti bagaimana ini? Karena dia itu membagi di dalam, kan ini negatifnya nggak usah ada. Langsung 3 kalikan Y. Karena di dalam 3 kalikan Y ditambah 1 kalikan X dibagi dengan 1 tambah 3. Jadi harus tahu gambarnya bagaimana, apakah membagi di dalam atau membagi di luar. Paling aman memang pakai perbandingan seperti ini. Yuk, silahkan kita berdiskusi. Kalau masih bingung tanya ya.